Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar kami, yaitu membuat sistem manajemen member gym. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri sebagai moderator, Muhammad Firja Dwi Sulaiman dengan NIM 23110150. Dan ada juga rekan saya Trisna Saputra dengan NIM 23110077. Lalu ada Putri Alivia Nurfaliza dengan NIM 23110076. Ada Muhammad Ripal Mulyadi dengan NIM 23110144. Lalu yang terakhir ada Gaida Nafisya dengan NIM 23110122. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang sistem manajemen member gym. Gaya hidup sehat kini menjadi tren di masyarakat, membuat semakin banyak orang bergabung ke pusat kebugaran. Namun, meningkatnya jumlah member seringkali menjadi tantangan bagi pengelola, terutama dalam hal pencatatan data, jadwal latihan, dan pembayaran. Banyak gym kecil masih menggunakan sistem manual seperti buku, catatan, atau spreadsheet yang rawan kesalahan dan kurang efisien. Untuk itu dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang dapat membantu mengelola data member secara otomatis dan terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan pelayanan yang lebih cepat dan profesional kepada member. Selanjutnya, ada tujuan, yaitu membangun sistem informasi yang dapat mencatat dan mengelola data member, lalu mempermudah petugas tim dalam mengelola pendaftaran, pembayaran, dan aktivitas member. Dan yang terakhir, ada menyediakan laporan keanggotaan dan status aktif member secara cepat dan akurat. Lalu ada ruang lingkup, yaitu pendaftaran dan manajemen data member, manajemen paket dan pembayaran, monitoring aktivitas member seperti kehadiran, masa aktif, dan lain-lain. Lalu ada laporan member dan pembayaran, dan yang terakhir ada sistem ini tidak mencakup manajemen alat gym dan manajemen pelatihan secara mendetail. Baik, di sini saya Muhammad Firja akan menjelaskan use case diagram sistem manajemen member gym. Di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama ada pengguna, yang kedua ada owner gym sebagai pemilik gym, yang ketiga ada admin. Dari sisi pengguna bisa melakukan kegiatan registrasi, melihat jadwal kelas, login, melihat profil, mendaftar kelas, dan melakukan pembayaran. Di sisi pemilik gym bisa menggunakan atau melakukan kegiatan melihat laporan keuangan, melihat jadwal kelas, login, dan melihat statistik member. Untuk yang ketiga, yang terakhir ada admin. Di admin bisa melakukan login, melihat riwayat pembayaran, mengelola daftar member, dan mengelola kelas. Baik, di sini saya Trisna Saputra. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram sistem manajemen member gym. Di sini ada 4 streamline yang terdiri dari pengguna, sistem, admin, dan owner gym. Baik, di sini pengguna memulai dari mengakses web bar body fitness. Di sini ada pengkondisian, yaitu decision, ada pengguna baru dan member. Jika penggunanya member langsung login, kemudian sistem memverifikasi login. Jika valid, maka akan login berhasil. Kemudian diteruskan kepada menampilkan dashboard member. Di situ ada form yang dimana di dalamnya bisa melihat profile dan melihat jadwal kelas, dan akan dijoinkan kembali, digabungkan dari melihat profil dan melihat jadwal kelas. Kemudian jika pengguna baru, di situ registrasi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan login, selanjutnya melengkapi profil dan mendaftar kelas. Ketika mendaftar kelas, sistem akan memproses pendaftaran. Setelah berhasil, pengguna melakukan pembayaran. Kemudian, sistem memproses pembayaran. Di sini ada decision, yaitu pengkondisian, di mana proses pembayaran itu ada berhasil
akan menampilkan pop-up berhasil. Tapi jika gagal akan menampilkan pop-up gagal. Kemudian selesai. Nah, kemudian ada admin dan owner gym. Jika admin login, kemudian login berhasil, kemudian disitu dilanjutkan dengan dashboard admin, terus di forkan ya. Di dalamnya ada mengelola member, mengelola kelas, dan lihat riwayat pembayaran. Lalu disitu dijoinkan kembali, digabungkan. Nah, yang terakhir yaitu Swimline Owner Gym. Ketika owner login berhasil, kemudian akan menampilkan dashboard admin. Di situ di forkan, yaitu di dalamnya bisa melihat laporan keuangan, melihat statistik member, dan melihat jadwal kelas. Kemudian terakhirnya itu dijoinkan, digabungkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kenalkan, nama saya Putri Alivia Nurhaliza dengan NIM 23110076. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini, kita mempunyai kelas diagram pengguna sebagai superkelas, di mana kelas pengguna merupakan induk dari beberapa peran seperti admin, owner, dan juga member. Di dalam kelas pengguna ini mempunyai atribut user ID dengan integer, lalu ada username, tipe data string, ada password, tipe data pacar, dan ada juga email dengan tipe data date. Di dalam kelas pengguna ini memiliki behavior registrasi, login, logout, daftar kelas, dan juga lakukan pembayaran. Selanjutnya ada kelas member. Di dalam kelas member ini merepresentasikan anggota gym, memiliki atribut member ID dengan tipe data INT, lalu ada juga nama dengan tipe data string, alternatif dengan tipe data string, jenis kelamin tipe data string, tanggal daftar dengan tipe data date, dan juga status aktif dengan tipe data boolean. Lalu juga memiliki behavior login, dashboard, lihat profil, dan juga lihat jadwal kelas. Lalu ada juga kelas pembayaran, di mana kelas pembayaran ini merepresentasikan proses pembayaran dari member. Memiliki atribut pembayaran ID dengan tipe data integer, member ID dengan tipe data string, tanggal pembayaran dengan tipe data date, jumlah dengan tipe data double, metode pembayaran dengan tipe data string, status pembayaran dengan tipe data string, keterangan dengan tipe data string. Lalu memiliki behavior, proses pembayaran, validasi pembayaran, dan juga batalkan pembayaran. Lalu selanjutnya ada kelas pendaftaran kelas, di mana kelas ini mewakili proses pendaftaran anggota ke kelas gym. Di dalam kelas pendaftaran kelas ini memiliki atribut pendaftaran ID dengan tipe data string, member ID dengan tipe data string, kelas ID dengan tipe data string, tanggal data daftar dengan tipe data date, lalu ada juga status pendaftaran dengan tipe data string. Lalu memiliki juga behavior berupa proses pendaftaran, melakukan pembayaran, validasi pembayaran, juga batalkan pembayaran. Selanjutnya ada kelas diagram untuk kelas gym, di mana di dalam kelas gym ini mewakili data kelas yang tersedia di gym. Memiliki atribut kelas ID dengan tipe data string, nama kelas dengan tipe data string, instruktur dengan tipe data string, jadwal dengan tipe data date, kapasitas dengan tipe data string, harga dengan tipe data double, deskripsi dengan tipe data string. Di dalam kelas gym ini juga memiliki atribut sebagai berikut: tambahkan kelas, update kelas, hapus kelas, dan juga lihat jadwal. Lalu ada juga kelas admin.
di mana kelas admin ini mewakili pengguna dengan peran admin. Atributnya yang dimiliki oleh kelas admin yaitu admin ID dengan tipe data integer, nama admin dengan tipe data string, username dengan tipe data name, password dengan tipe data pacar. Di dalam kelas diagram admin ini terdapat behavior, login, dashboard, lihat riwayat pembayaran, kelola data member, kelola kelas, juga lihat riwayat pembayaran. Selanjutnya ada kelas owner gym, di mana kelas ini untuk pemilik gym yang memantau kinerja sistem. Memiliki atribut laporan ID dengan tipe data string integer, periode dengan tipe data string, total pendapatan dengan tipe data string, keuntungan dengan tipe data double, tanggal generate dengan tipe data date. Memiliki juga behavior berupa login, dashboard owner, lihat laporan keuangan, lihat jadwal kelas. Selanjutnya ada kelas laporan keuangan, di mana kelas laporan keuangan mewakili laporan keuangan secara menyeluruh. Memiliki atribut laporan ID berupa integer, periode berupa string, total pendapatan dengan tipe data double, total pengeluaran dengan tipe data double, saldo akhir dengan tipe data double, dan juga tanggal generate dengan tipe data date. Lalu memiliki juga behavior, hitung saldo akhir, hitung jumlah transaksi. Dan yang terakhir ada kelas statistik member. Di dalam kelas statistik member ini untuk mencatat statistik tentang anggota gym. Di dalamnya terdapat statistik ID dengan tipe data string, jumlah member aktif dengan tipe data integer, jumlah member baru dengan tipe data integer, jumlah member non-aktif dengan tipe data integer, lalu ada periode dengan tipe data string. Lalu di dalam kelas diagram statistik member ini memiliki behavior berupa hitung total member, update statistik, dan juga tampilan statistik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyadi dengan NIM 231110144. Sebelumnya kita jam terlebih dahulu. Nah, di bagian sequence diagramnya, di dalam sequence diagram terdapat aktor-aktor. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 aktor yang terdiri dari pengguna, owner, admin, sistem, database, dan sistem bayar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, untuk pertama-tama di sini ada pengguna melakukan registrasi. Setelah itu sistem menampilkan form pendaftaran. Nah, dan pengguna mengisi dan mengirim data diri. Setelah itu, sistem menyimpan data ke dalam database dan mengirimkan konfirmasi bahwa registrasi berhasil. Setelah registrasi, pengguna melakukan login. Setelah registrasi, pengguna melakukan login. Sistem menampilkan form login. Setelah itu, pengguna memasukkan username dan password. Sistem memvalidasi ke database dan memberi hasil validasi. Jika berhasil, sistem menampilkan dashboard ke pengguna. Jika gagal, sistem menampilkan pesan error. Selanjutnya di sini pengguna meminta melihat profil. Dan sistem mengambil data profil dari database dan menampilkannya. Selanjutnya, pengguna meminta akses jadwal kelas.
Setelah itu, sistem menampilkan jadwal dari database dan pengguna memilih kelas. Setelah itu, sistem mengecek ketersediaan ke database. Jika tersedia, pengguna didaftarkan dan dikonfirmasi. Jika penuh, muncul pesan kelas penuh. Oke, kita boleh dulu. Oke. Selanjutnya, jika berhasil, pengguna melakukan proses pembayaran dan pengguna meminta paket pembayaran dan pengguna setelah itu sistem menampilkan paket-paket yang tersedia. Lalu pengguna memilih paket dan mengirimkan data pembayaran. Dan sistem mengirim data pembayaran ke sistem pembayaran. Setelah itu, sistem pembayaran mengirim hasil pembayarannya. Jika berhasil, status pembayaran diupdate dan dikonfirmasi bahwa pembayaran berhasil. Jika gagal, muncul pesan pembayaran gagal. Oke. Selanjutnya di sini pengguna meminta melihat riwayat. Lalu sistem mengambil data riwayat dari database dan menampilkannya. Oke, selanjutnya di sini ada login owner dan monitoring keuangan. Pertama, owner membuka halaman login. Setelah membuka halaman login, lalu sistem menampilkan form login. Setelah itu, owner mengisi form login dan mengirim data. Lalu sistem memvalidasi data owner ke database dan hasilnya. Jika berhasil, dashboard owner ditampilkan. Jika gagal, muncul pesan error. Selanjutnya, owner melihat laporan keuangan dengan meminta ke sistem. Lalu sistem mengambil data keuangan dari database dan data keuangan ditampilkan kepada owner. Selanjutnya, owner juga meminta statistik pelanggan. Setelah itu, sistem mengambil data statistik pelanggan dari database dan data statistik ditampilkan kepada owner. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas di tabel login admin. Selanjutnya, admin membuka halaman login. Lalu, sistem menampilkan form login. Setelah itu, admin mengisi form login dan mengirim data. Lalu, sistem memvalidasi data dan menampilkan hasil. Setelah itu, jika login berhasil, dashboard admin ditampilkan. Jika gagal, menampilkan pesan error. Selanjutnya, admin meminta kelola data pengguna. Sistem mengambil data pengguna dari database, lalu data pengguna ditampilkan dari database. Setelah itu, admin melakukan operasi CRUD pengguna seperti create, read, update, delete, dan sistem mengeksekusi operasi, lalu database mengonfirmasi, dan sistem menampilkan hasil bahwa operasi berhasil. Selanjutnya, admin meminta kelola kelas. Sistem mengambil data kelas dari database, setelah itu data kelas ditampilkan dari database, lalu admin melakukan operasi CRUD kelas seperti create, read, update, dan juga delete. Yang terakhir, sistem mengeksekusi operasi, lalu database mengonfirmasi, dan sistem menampilkan hasilnya bahwa operasi berhasil. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi proyek kami untuk tugas besar UAS. Di sini saya langsung menampilkan simulasi untuk atau prototype untuk bar body fitness-nya, yang dimana ada tampilan utama user yang menampilkan seperti website pada umumnya ya.
Di sini ada bagiannya. Lalu kita akan terfokuskan ke login dan daftar, yang dimana user jika ingin aktivitas lebih lanjut seperti mendaftar kelas gym, maka di sini diwajibkan untuk mendaftar kelasnya terlebih dahulu atau mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Di sini kita daftar akun dulu. Kita daftar akun, misal di sini ada namanya rival dengan emailnya rival.mail.com. Ada passwordnya di sini, bisa kita kasihkan password. Oke. Setelah isi passwordnya, kita klik daftar saja. Nah, ketika berhasil daftar, maka diberikan notifikasi pop-up registrasi berhasil, silahkan login. Lalu kita klik OK. Nah, setelah klik OK ini, kita langsung diarahkan ke halaman loginnya. Kita langsung login saja. Kita login. Di sini ada notifikasi login berhasil. Lalu kita diarahkan untuk melengkapi profilnya, atau kita bisa langsung lengkapi profil. Kita dilengkapi profil ini kita bisa mengisi usia, jenis kelamin, dan alamat. Ketika kita simpan, maka ada notifikasi data berhasil disimpan. Lalu jika tadi bisa dilihat sebelumnya belum ada daftar kelas dikarenakan statusnya atau profilnya belum lengkap. Ketika sudah lengkap, maka kita bisa mendaftarkan kelasnya. Di sini statusnya baru ya. Kita daftar kelas. Misal kita daftar kelas yang bagian muscle builder. Di sini juga ada 3 bagian. Kita pilih yang ini saja. Di sini berhasil mendaftar kelas, ada notifikasinya. Lalu ketika kita sudah mendaftar kelas, maka di sini statusnya aktif bahwa dia itu menjadi bagian dari member gym Bar Body Fitness ini. Lalu kita langsung saja ke halaman login admin dan ownernya ya. Di sini kita bisa pilih role-nya mau sebagai apa. Kita coba pilih dulu ke bagian admin. Di sini ada username-nya kita masukkan. Lalu sini ada kata sandinya, kita masukkan kata sandinya. Ketika sudah masukkan, kita klik login. Nah, kalau misalnya username atau password salah, maka akan diberi notifikasi seperti ini. Gimana cara kita mengetahui kata sandi email dan kata sandi dari adminnya? Kita bisa lihat dari kodenya, karena saya di kode ya. Kita bisa melihatnya di bagian sini ya. Nah, di sini ada username dan passwordnya. Kita sudah mengsettingnya sedemikian rupa, maka kita harus menyesuaikan dengan apa yang sudah didaftarkan atau yang sudah dibuat. Tadi tadi itu .oin. Kita kembali ke sini. Oke, setelah selesai kita coba login. Di sini loginnya berhasil sebagai admin. Maka di sini akan menampilkan halaman dashboard admin. Di sini ada member-member yang telah daftar di bagian kelas muscle builder. Ada riwayat pembayarannya juga. Di sini juga bisa mengelola kelas. Kita bisa menambah kelasnya untuk member gym ya. Misal kita kasih kelas A, misal. Lalu kita klik OK. Kuotanya misal kita berapa nih? Kuotanya misal 5 aja. Oke. Maka di sini ada kita hanya membatasi
bahwa kelas A ini kuotanya atau membernya hanya bisa 5. Mungkin untuk halaman admin seperti ini. Maka kita akan lanjut ke halaman ownernya. Lalu kita kembali ke halaman untuk login admin atau ownernya. Di sini ada pilih role, kita coba pilih yang owner. Seperti biasa, tadi sesuaikan dengan apa yang telah dibuat atau yang sudah ditetapkan. Di sini ada owner. Di sini ada owner 1 2 3. Kita klik login. Maka di sini ada notifikasi login berhasil sebagai owner. Kita klik OK. Setelah diklik OK, maka langsung diarahkan ke dashboard ownernya atau pemilik gymnya. Sini ada laporan keuangan, ada statistik member, ada jadwal kelas. Maka segini saja mungkin mockup dari kelompok kami, simulasi dari website kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.